Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga senantiasa sehat dan tetap bersemangat dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh. Bertemu lagi dengan Ustadz Iqbal pada kesempatan hari ini. Kita akan melanjutkan materi pembelajaran TIK kelas 4 SD Al-Uswah dengan tema membuat karya kreatif. Nah, teman-teman semua, pada pertemuan atau materi sebelumnya kita sudah membahas tentang pemrograman dalam kehidupan sehari-hari, yaitu bagaimana pemrograman ini sangat berpengaruh banyak ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Pemrograman banyak digunakan untuk berbagai aspek atau bidang, ya ada di bidang seni, ada di bidang olahraga, robotik, bidang transportasi, komunikasi, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Nah, semua pemrograman tersebut dirancang oleh para programmer dalam rangka mempermudah kehidupan manusia. Nah, termasuk juga kalian di pertemuan sebelumnya atau di pertemuan materi sebelumnya sudah belajar bagaimana teknik dasar-dasar pemrograman dengan menggunakan website yang digunakan untuk belajar coding, yaitu code.org. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita tentang membuat karya kreatif ya teman-teman ya. Nah, pemrograman itu dapat dianggap sebagai sebuah seni, seperti melukis dan membuat musik. Karena apa? Karena dalam membuat sebuah karya seni diperlukan imajinasi dan kreativitas. Apa itu imajinasi? Imajinasi adalah daya pikir untuk membayangkan dan menciptakan sesuatu. Jadi ketika kalian ingin membuat sebuah karya kreatif, maka kalian perlu mempunyai imajinasi terlebih dahulu. Apa produk yang akan kalian buat. Dan yang kedua adalah kreativitas. Apa itu kreativitas? Kreativitas adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru. Jadi dalam membuat karya seni, termasuk di dalamnya adalah membuat pemrograman, itu butuh apa yang disebut dengan imajinasi dan kreativitas. Nah, biasanya seseorang yang kreatif itu memiliki daya cipta yang tinggi, selalu punya ide-ide atau gagasan-gagasan baru yang dapat yang dapat diwujudkan dalam munculnya atau dibuatnya suatu produk ataupun barang tertentu. Nah, bidang pemrograman juga menghasilkan karya kreatif ya teman-teman ya. Seperti apa yang kita nikmati saat ini. Nah, para programmer menghasilkan karya berupa program-program yang mempermudah manusia melakukan kegiatan. Misalnya untuk mengedit foto. Nah, jadi ada aplikasi pengedit foto, itu kita ambil contoh misalkan Photoshop ya, yaitu dapat digunakan untuk melakukan pengeditan foto dari foto yang mungkin gambarnya kurang cerah dibuat menjadi cerah. Kemudian ada proses-proses editing lain yang bisa dilakukan dengan menggunakan program pengedit foto seperti Photoshop. Kemudian juga ada aplikasi-aplikasi pembuat animasi, dan yang sudah kita pelajari diantaranya adalah Microsoft PowerPoint-nya itu dapat juga kita gunakan untuk membuat video-video animasi. Seperti Ustadz di sini presentasinya, di sini ada gambar yang bergerak, ini juga termasuk kategori animasi ya, dan ini juga Ustadz buat presentasi ini dengan menggunakan program PowerPoint. Membuat musik juga dan membuat game. Nah, ini adalah aplikasi-aplikasi atau program-program yang dibuat oleh para programmer. Tujuannya apa? Untuk mempermudah manusia melakukan kegiatannya. Nah, teman-teman semua, membuat karya kreatif dapat membangun proses berpikir komputasi. Ya, proses berpikir komputasi itu adalah proses berpikir yang berfokus pada suatu masalah dan berpikir bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan membuat suatu produk tertentu. Ya, teman-teman ya. Nah, sekali lagi, membuat karya kreatif dapat membangun proses berpikir komputasi. Komputasi itu apa? Ya tadi, proses berpikir yang berfokus pada suatu masalah dan berpikir bagaimana masalah tersebut dapat dicarikan solusinya. Nah, sehingga kamu dapat lebih mudah mempelajari tentang pemrograman, karena ini intisari dari pemrograman itu sendiri. Nah, ketika nanti karya-karya kreatif tersebut yang dibuat oleh para programmer
berhasil diciptakan, maka karya-karya tersebut pada akhirnya juga dapat dijual. Ya, jadi tidak hanya berfungsi untuk dirinya sendiri, akan tetapi dapat bermanfaat juga bagi banyak orang. Nah, kita di sini melihat ya, ada toko-toko aplikasi, ya biasa ada Google Play Store atau Apple App Store gitu. Nah, itu khusus toko-toko online khusus yang digunakan untuk menjual aplikasi. Nah, di sini misalkan aplikasi game, yang di sini ada yang berbayar, ada juga yang free, gratis. Tapi di sini mereka free, apakah dapat uang dari mana? Ya mereka dapat uang dari sponsor ya. Nah, ini adalah produk-produk yang aplikasi-aplikasi yang banyak digunakan oleh orang-orang dan dimanfaatkan oleh orang-orang banyak. Nah, teman-teman semua, ini adalah contoh atau bagaimana kita membuat pola pikir, yaitu membuat karya-karya kreatif yang dapat dimanfaatkan oleh banyak orang ya, karena berbicara tentang pemrograman itu pasti berbicara tentang industri atau karya kreatif ya teman-teman ya. Ya, itu saja mungkin yang dapat Ustadz sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua untuk membangun pola pikir yang kreatif dan imajinatif ya, agar dapat menghasilkan karya-karya yang bermanfaat dan memudahkan kehidupan banyak orang. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.